kuantitas banyak, apakah berbanding lurus dengan kualitas, Mas? Targetnya kita ke lapangan dan bisa menulis dan sudah dianggap selesai, kan bukan itu porsi seorang jurnalis. Kalau ikut aturan Dewan Pers, Pimret itu wajib hukumnya itu sudah memegang uji kompetensi utama. Apakah Kominfo sudah pernah melihat hasil karya mereka? Halo rekan, ketemu lagi di YouTube Madura. Kali ini saya bersama Mas Hartono. Sebenarnya bukan kali ini saja kita bertemu. Beberapa waktu lalu kita juga sudah pernah buat konten ya, Mas ya? Pernah. Dan sebenarnya banyak hal ketika bersama beliau untuk didiskusikan. Dan kali ini saya punya topik menarik bahwa informasinya banyak sekali pimpinan media di Kabupaten Sumeneb. Hal itu kita akan bicarakan dengan Mas Hartono. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Aktivitas harian apa? Ya biasa di media lah ya. Hal lain mungkin urusannya dengan rumah tangga aja gitu. Oh, ada banyak sekali pimpinan media di Kabupaten Sumeneb. Informasi dari Kominfo itu ada 108 jumlahnya. Nah, hal itu kita akan diskusikan bareng Mas Hartono yang sebenarnya ini cukup representatif karena beliau juga cukup lama sebelum menjadi seorang pemilik media. Berapa tahun sebelum kemudian membangun Portal Madura? Saya berkelana ya dari berbagai media itu, dimulainya dari media radio lokal Sumeneb yang punya jaringan ke radio 68A Jakarta Hutan Kayu. Oke. Pada waktu itu saya geluti ya hampir 3 tahun di situ. Di tengah perjalanan itu kita ketemu dengan teman yang kebetulan memang ada kesempatan untuk bisa bergabung dengan LKBN Antara 3 tahun, berarti sudah 6 tahun. Oke. Setelah di Antara saya tertarik bergabung dengan Detik Surabaya gitu ya. Akhirnya saya juga 3 tahun di Detik Surabaya. Seluruhnya sudah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun menulis saja ketika itu. 9 tahun hanya menulis. Oke. Dan tidak hanya di situ gitu. Kita masih, karena radio sudah, online sudah, kita kok kepengen gabung dengan media cetak gitu kan. Kayak apa sih media cetak, akhirnya kita bergabung dengan Surabaya Post pada waktu itu masih ada. Oke. Itu juga 3 tahun kita jalani. Oh. 9 tambah 3 berarti 12 tahun. 12 di lapangan. di lapangan. Oke. Setelah itu kita masih sempat nimbrung di RRI Sumeneb sih. Oh. Sempat nimbrung kurang lebih 4 bulanan lah. Kita gabung dengan di Pro 2, di berita juga di lapangan. Dalam perjalanan itu teman-teman yang seprofesi dengan saya dari media yang sudah punya nama baik nasional maupun di regional, kita sering ngumpul di Labang Mesem mendiskusikan bagaimana Pulau Madura ini ada media yang dikelola serius oleh jurnalis, dan akhirnya terbentuklah ide bahwa memang harus terbentuk media daring di wilayah Madura gitu kan. Di Sumeneb pada waktu itu belum ada. Artinya media daring yang berkedudukan di Sumeneb. Tapi kalau media online yang kedudukannya Surabaya dan Jakarta, wartawannya sudah ada di Sumeneb. Oke, yang online ya? Yang online nggak ada. Oke. Jadi beberapa saat setelah itu kita mendiskusikan hampir lebih 1 bulan, akhirnya lahir Portal Madura. Jadi Portal Madura itu media yang online yang pertama, saya berani menyatakan online pertama di Sumeneb yang berdiri. Gitu. Oke. Semangatnya apa ketika itu? Semangatnya satu, kita akan mengangkat potensi Madura, kita harus jual keluar bahwa Madura yang selama ini dikenal keras, dalam tanda kutip ya, apanya yang keras di Madura nggak ada apa-apa kan, enak, adem. Jadi itu yang kita pengen angkat, dan potensi alamnya yang selama ini belum tercover maksimal oleh sejumlah media nasional. Ya mungkin wajar lah ya, karena media nasional kan terbatas. Mungkin wartawannya juga terbatas, porsi berita daerah juga terbatas. Sementara kalau media daerah sendiri yang berdudukan di Pulau Garam Madura mungkin lebih leluasa untuk mengangkat tentang potensi dan kelebihan dan hal lain yang ketika kita beritakan imbasnya berdampak positif ke masyarakat. Kira-kira itu yang pertama kita muncul. Oke, itu tahun berapa, Mas? Itu 2013. Oke. Pertama kali kemudian tidak sekedar menulis, tapi kemudian harus mengurusi sebuah portal online. Cukup tidak pengalaman 12 tahun? 12 tahun bagi saya sangat tidak cukup ketika harus memimpin media yang memang
apa namanya, diharapkan ini serius dikelola, ini dikelola secara profesional. Karena yang mendorong saya juga teman-teman yang biasa nongkrong di Labang Mesem, di pintu Labang Mesem di Keraton Sumeneb itu, tiap malam kita diskusi di sana bersama, dan di situ berbagai macam teman-teman apa namanya, wartawan dari berbagai media itu kita diskusi terus, akhirnya lahir Portal Madura. Dan pada waktu itu kita memang berangkat serampangan lah, bahasa saya serampangan, walaupun saya sudah lama di media besar, tapi kita tidak cukup bekal untuk membangun sebuah perusahaan media yang benar-benar profesional dan berkualitas sesuai dengan harapan teman-teman pada waktu itu juga. Akhirnya satu teman, Firman, itu juga mantan wartawan dari yang berkedudukan di Madura juga, dari media cetak, itu mau bergabung dengan kita, dan sampai hari ini beliau, Firman, masih bergabung dengan kita, itu yang diposisikan juga nulis berita, juga dia sebagai IT kita gitu, karena selama di kampusnya dia memang sudah makan dolar. Dari blog-blog yang mereka bangun, yang dia bangun itu bisa menghasilkan dan menghidupi dirinya sampai hari ini seperti itu. Kenapa dianggap tidak cukup pengalaman berada di lapangan selama 12 tahun untuk mengelola Portal Madura ini? Karena bebannya cukup berat sebenarnya ya mengelola media online itu, di samping ya tulisan harus benar-benar berkualitas gitu kan, karena ini media pertama di Madura, di Sumeneb. Bagaimana bisa menambah kepercayaan dengan orang, dan kita juga tidak pernah memikirkan bagaimana pendapatan pada waktu itu. Yang penting kita dapat menulis di mana saja, dan berita itu layak jual, dan berita itu cukup bisa berdampak positif terhadap lingkungan, terutama masyarakat Madura pada waktu itu. Sekarang kan ternyata jumlahnya sudah ratusan. Data yang kita ketahui bersama 108 itu. Bagaimana menanggapinya? Itu sudah sesuai atau sudah proporsionalkah pengerjaannya atau bagaimana? Itu sebenarnya butuh diskusi lebih panjang gitu ya. Karena begini, di satu sisi itu memang dampak dari reformasi, bebasnya media yang bermunculan. Tapi di sisi lain yang perlu kita pahami bahwa ini saya bercerita apa yang saya alami, menjadi Pimret itu cukup berat sekali sebenarnya. Karena itu mencakup semua berita, baik itu berita news, investigasi gitu kan, baik itu features, kadang juga tajuk. Nah itu Pimret, bagi seorang Pimret sudah nggak ada masalah. Sementara saya sendiri hari ini pun misalnya ada investigasi, ada esai atau berkaitan dengan tajuk, kita masih susah sih mikirnya, masih harus berbenah diri gitu. Nah sementara kalau berkaca ke itu, apakah benar mereka pimpinan media yang didata oleh Kominfo? Kami tidak menyalahkan teman-teman yang berkumpul bahwa mereka adalah Pimret gitu kan. Tapi apakah benar data yang disajikan oleh Kominfo itu bahwa adalah pimpinan media yang ada di Sumeneb? Siap. Bicara tanggung jawab seorang pimpinan media yang ternyata banyak. Kalau melihat kawan-kawan yang berada di lapangan sebagai salah satu wartawan senior, sebenarnya sudah memiliki kualifikasi seperti yang Mas Hartono pikirkan atau tidak nih? Kita belum bisa membenarkan data itu. Dinas Kominfo, apakah mereka benar pimpinan media atau mereka hanya wartawan yang memang diutus oleh media-media untuk bisa melakukan kegiatan jurnalistik di wilayah Sumeneb, kira-kira gitu. Karena kalau kita merujuk ke ke aturan Dewan Pers gitu ya, saya pun sudah belasan tahun, 12 tahun lebih baru mendirikan Portal Madura. Dan selama 2013 hingga hari ini saya baru ikut UKW utama itu di Banyuwangi bulan kemarin, dan sertifikat saya belum terbit gitu kan, belum terbit. Tapi alhamdulillah sudah lulus gitu kan. Nah, kalau ikut aturan Dewan Pers, Pimret itu wajib hukumnya itu sudah memegang uji kompetensi utama, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya sederhananya, berapa orang yang sudah lulus UKW utama di Sumeneb yang itu masuk di data Kominfo bahwa itu adalah Pimret? Makanya saya meragukan data Kominfo, bukan meragukan kerja jurnalistik teman-teman di lapangan, bukan. Iya. Semestinya standar kompetensi seorang pimpinan redaksi apa saja bisa disebutkan? Kalau kita berdasarkan Dewan Pers memang agak susah, yaitu kuncinya satu, sudah UKW utama belum? Kalau belum punya hak untuk menjabat Pimret, kira-kira gitu. Bagaimana dengan redaktur? Redaktur juga minimal sudah harus madya. Terus wartawan, sekelas wartawan sudah harus UKW muda gitu kan.
Nah, apakah mereka, mungkin saya yakin mereka juga punya keinginan untuk bisa memegang UKW dari muda ya sampai utama itu, mungkin karena ada proses, butuh waktu juga, butuh tambahan ilmu dari berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas seorang Pimret gitu kan. Tapi saya yakin teman-teman mau berbenah di lapangan. Jadi munculnya media yang dianggap banyak menurut versi Infocom, itu yang perlu kita telah lebih jauh. Tolak ukurnya dari Kominfo itu mengklaim bahwa media di Sumeneb banyak apa? Nggak bisa dong dilihat dari jumlah personil yang di lapangan lalu mereka adalah punya media masing-masing. Kan tidak seperti itu. Tapi kan harus ada kriteria lain yang memang itu menjadi patokan di internal Infocom yang disandingkan dengan aturan Dewan Pers, dan juga bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama bersinergi dengan para jurnalis di lapangan. Kan itu yang menjadi persoalan sampai hari ini tidak ada desainnya. Oke. Anggap saja data dari Kominfo itu separuhnya benar. Misalnya, anggap 50 atau 70 pimpinan media. Kira-kira itu wajar atau tidak dari kota sekecil ini? Kalau kita lihat geografis mungkin sangat wajar karena Sumeneb 126 pulau. Tapi ketika harus semuanya di daratan, ini yang menjadi tidak wajar. Menjadi tidak wajar gitu. Daratan Sumeneb berapa luasnya? Sementara kepulauan Sumeneb itu 126 pulau. Justru geografisnya jauh lebih luas kepulauan. Walaupun hanya 9 kecamatan di kepulauan, tapi kan geografisnya lebih luas kepulauan. Kuantitas banyak, apakah berbanding lurus dengan kualitas? Nah, dari itu, pandangan Mas Hartono? Nah, itu yang tolak ukurnya saya harus menyikapi dari mana. Karena kita tidak punya, sebagai Pimret lah. Kita tidak punya tolak ukur apakah ini berkualitas atau enggak ya. Kalau kita bicara soal bagaimana di internal Portal Madura, Portal Madura juga memproduksi berita masih sangat terbatas karena berkaitan dengan kebutuhan kualitas SDM yang belum cukup untuk kebutuhan Portal Madura. Perkembangan media itu tiap hari luar biasa, cepat berkembang, dan teman-teman tidak semudah itu, tidak semudah yang kita bayangkan nulis berita lalu diposting lalu urusan kita selesai, enggak. Tapi yang dipikirkan bagaimana efek dari berita ini, bagaimana kita meracik sebuah hasil liputan menjadi sajian yang efeknya itu positif, berdampak bagus terhadap masyarakat misalnya. Nah ini yang kalau targetnya kita ke lapangan dan bisa menulis dan sudah dianggap selesai, kan bukan itu porsi seorang jurnalis. Tapi bagaimana yang kita bidik menjadi sebuah tulisan dan dibaca orang, ada efek positif dan kontrol kepada pemerintah. Kan kira-kira gitu. Nah sekarang ukuran kualitas tidaknya berkaitan dengan jumlah wartawan yang diklaim begitu banyak oleh pemerintah daerah, terutama Dinas Kominfo. Kita persoalannya apakah Kominfo sudah pernah melihat hasil karya mereka. Nah sejauh mana kontrol di internal Kominfo bahwa ini sudah banyak dan kita seakan-akan dalam takut kerepotan untuk ngatur dan segala macamnya. Ya Kominfo kan posisinya tidak dalam posisi mengatur media kan. Tapi bagaimana bermitra dengan media, tapi dia punya hak untuk bisa menentukan kebijakan bahwa porsi dan segala macam urusan kebijakan ke media itu kan dia punya tupoksi juga, tapi harus jelas dulu desainnya kayak apa, tolak ukurnya apa, kriterianya apa dan segala macam. Kominfo punya enggak Sumeneb? Kalau misalnya nggak punya, ya yuk berbenah bersama. Kita juga sedang berbenah kok. Gitu. Oke. Sebagai pembaca berita hari ini, banyak yang sudah berkualitas atau tidak? Sebagai pembaca berita. Kita lebih ke internal Portal Madura belum berkualitas. Nggak tahu di luar bagaimana, kita nggak tahu. Karena di Sumeneb belum ada forum Pimret yang bisa berdiskusi bareng bagaimana menjaga konten-konten berita, bagaimana menjaga kondusivitas versi jurnalis. Karena media jelas memiliki sudut pandang yang berbeda, cara membidik. Walaupun bahannya sama dalam sebuah acara misalnya, tapi cara membidiknya akan berbeda. Berbeda cara membidiknya itu adalah sebuah kelebihan yang harus dikemas oleh pemerintah daerah, disambut untuk bersinergi. Kira-kira gitu. Oke, siap. Oke, Tretan, itu tadi part pertama dan kita ketemu di part kedua.